Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kita penuh dengan sukacita. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita saat sore ini. Mari kita akan angkat pujian kita yang mengatakan saat yang indah. Kekudusan-Mu
hadirat-Mu Tuhan. Katakan menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Berdoa buat pembukaan. Haleluya, haleluya. Sungguh ya Tuhan Yesus, saat ini adalah saat yang terindah bagi kami, di mana kami Tuhan boleh berada di dalam bait-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, sore hari ini kami mau berikan hati kami, kami mau berikan waktu kami untuk kami melayani Engkau dalam puji-pujian kami Tuhan. Engkaulah Allah yang maha besar, Engkau Tuhan yang heran.
Kami mau Tuhan bersorak-sorai bagi Engkau. Oleh sebab itu layakkanlah kami, sucikan hati kami, biar kami fokus kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah Allah yang patut kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang datang dengan sukacita sorga. Bahkan Tuhan, ibu-ibu yang masih di rumah di perjalanan, Allah juga berkati. Oh Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami dalam pujian, juga pemain musik, juga Tuhan hamba-Mu yang akan melayani kami dalam firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Berkaryalah Engkau di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita akan sambung dengan pujian. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus, Lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja Segala raja lagi, Dia Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, selamat beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, sore hari ini saya akan menyampaikan sesuatu buat ibu-ibu semua, juga buat ibu gembala, juga buat ibu ketua wanita. Istilahnya pamitan ya saudara. Minggu depan saya akan meninggalkan kota Pare, meninggalkan gereja, meninggalkan rumah
untuk pindah ke Surabaya. Saudara, sebetulnya saya sangat berat untuk meninggalkan kota Pare, untuk meninggalkan gereja ini, saudara. Karena selama hampir 50 tahun saya berkecimpung di gereja ini, berkecimpung di dalam wanita. Dan saya menempati rumah di sebelah gereja ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi karena keadaan, saudara, karena kondisi, saya harus tidak mau melakukan hal ini. Karena di Pare ini tidak ada seorang anak pun yang tinggal di Pare. Dan umur saya juga sudah berjalan hampir 80 tahun, sering sakit ya saudara. 2 minggu yang lalu saya hampir pingsan di gereja. Oleh sebab itu anak-anak saya yang di Surabaya memaksa saya untuk tinggal di sana karena anak-anak saya juga repot bekerja untuk mencari nafkah, saudara. Tidak bisa sebentar-sebentar pulang ke Pare. Jadi saya yang ngalah menuruti mereka. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih selama saya di Pare, saya boleh tinggal berkecimpung di dalam ibadah wanita juga di gereja ini, saudara. Ini satu kemurahan bagi hidup saya. Dan selama saya di Pare, Tuhan sudah nyatakan kuasanya, pertolongannya, kemurahannya. Sampai saat ini kalau kami boleh ada ini karena kemurahan Tuhan. Juga tidak mustahil ya ibu-ibu, selama saya bergabung dengan wanita, saya ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada ibu-ibu, yang bikin ibu-ibu kecewa atau gelo istilahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga saya bersyukur dan berterima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu menuntun saya di dalam kehidupan saya. Mari jauh kekurangan inti untuk selalu berjalan dan mengiring Tuhan. Dan karena tadi saya cuma dikasih waktu 5 menit sama Ibu Ketua, kesaksian saya cukupkan di sini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu,
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhanku Yesus Kristus. Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Sehingga sampai saat ini Engkau sudah mengurapi kami, memberikan satu kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, mengurapi kami masing-masing, sehingga kami boleh pulang membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalian aku serahkan dan kami sambut bersama firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Ibu-ibu. Pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami diberi satu kekuatan di mana kami ada, sebagai kemana kami ada, kami bisa berdiri karena kekuatan daripada Tuhan. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala serta Ibu Ketua yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ya, mati martir karena kesetiaannya. Ya, karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Kami akan baca di dalam ayat yang terambil dari Kisah Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai ke-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan dan amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah sudah sering didengar ya oleh ibu-ibu. Ya, di sini adalah seorang Stefanus karena kesetiaannya di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Tetapi karena dia ya begitu giatnya menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak senang. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan di situ Stefanus adalah seorang yang mati martir pertama atau mati membela kebenaran karena membela Tuhan Yesus, dan matinya sangatlah menyedihkan, yaitu dengan dirajam batu ya, dilempari batu ya, yang dia rasakan bagaimana seandainya terjadi pada diri kita ya. Ketika saya sempat membaca firman Tuhan ini, saya habis itu di tempat tidur sambil senden gitu saya taruh di Alkitab itu di dada saya. Begitu luar biasa ya. Tidak hanya pada saat sekarang saja terjadi penganiayaan, ternyata pada zaman dulu pun sudah terjadi. Tetapi karena kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan yang dinyatakan, sehingga ada satu kekuatan. Bahkan gereja-gereja banyak yang bertumbuh.
Ya, semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Lah di sini Stefanus ketika dirajam batu, apa yang terjadi? Dia berdoa. Dia memandang kepada Yesus. Dia perhatikan bahwa Yesus telah menolong di dalam kehidupannya. Ya, di dalam doa Stefanus ini mengandung dua hal yang penting, yaitu menyerahkan dirinya. Dia berserah dalam keadaannya seperti itu, dia dirajam batu, dia menyerah kepada Tuhan Yesus. Ya, dia serahkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-56 dia, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa. Ketika merasakan sakit ditimpa oleh batu-batu seperti itu, Allah memberikan penghiburan, melihat kemuliaan yang besar. Dia nyatakan, ya, kalau kita boleh merasakan, kita dilempari batu satu aja ya gak besar segini rasanya ya amit-amit. Tetapi di sini justru batu yang banyak menimpa. Tetapi Allah nyatakan karena kesetiaannya, karena taatnya, dia melihat Tuhan memberikan satu penghiburan bahwa dia nantinya sudah disongsong oleh Tuhan. Saya percaya itu. Kira-kira saat ini kita boleh merasakan ya, kalau batu itu satu-satu menimpa kita, kira-kira sakit ya ibu-ibu. Nah sekarang batu itu bukannya batu permasalahan. Satu belum selesai, muncul satu lagi. Belum selesai, muncul lagi. Rasanya tidak kuat. Ya. Inilah kehidupan. Ya, kita semuanya diselimuti oleh masalah ya ibu-ibu. Tetapi karena kita punya Yesus yang memberikan satu kekuatan, sehingga kita semuanya boleh rasakan bahwa penderitaan seperti itu bukannya membawa kita mundur, tetapi kita malah maju. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya. Yang kedua, di dalam dia merasakan sakit, dirajam oleh batu, dia masih mengampuni. Ya, dia mengampuni kepada orang yang mereka itu telah berbuat jahat pada dirinya. Dia rasakan ada sakit, tetapi dia belajar ya untuk mengampuni. Saya percaya kita semuanya kalau punya musuh, mengampuni musuh itu sulit ya ibu-ibu. Saya itu pernah juga, tetapi saya mau belajar. Sejak kemarin itu sampai orang ini loh datang ke rumah saya, kok saya besok itu ada harus bergumul kepada Tuhan, ini memberikan masalah. Tuhan ya berikan saya kekuatan. Pada saat ibu ini bla 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 bla, ibu-ibu. Dalam hati saya itu kok seneng ya. Padahal permasalahan saya tidak menerima dengan sedih, enggak. Saya mau belajar ya. Orang yang semacam ini hendaknya kita doakan ya. Sebenarnya dia bukan musuh, tapi orangnya amit-amit jabang bayi ibu-bu ya. Di mana-mana orang ini tidak suka, sehingga dia setiap ada permasalahan dia luapkan marahnya kepada saya. Sampai berapa kali dia luapkan kepada saya. Saya itu ya puji Tuhan diberi kekuatan sama Tuhan. Setiap orang itu datang, saya rasanya aduh ya, tetapi saya ingat firman Tuhan. Saya harus belajar mengasihi, walaupun itu bukan musuh, tetapi kalau ini membawa efek kita menjadi yang berpikir yang negatif, itu justru merugikan kita besar ibu-ibu ya. Kita kadang-kadang tidak terasa ya, kita diajak teman-teman kita melakukan yang tidak baik, ya berkata yang kurang pas. Kadang kita tidak terasa, kita ada akhirnya orang ini menjadi musuh kita. Ya, mereka tidak senang memusuhi kita.
Tapi kita mari belajar ya. Saya masih belajar ibu-ibu ya. Kalau saya sering kali, Ibu Gun itu nanti mesti long life education. Di sana ya ikut tok Bu. Ya, bahasa Inggrisnya bisanya itu. Tetapi di situ saya mau belajar. Hidup saya ingin belajar ya. Pada saat seperti ini saya harus belajar bagaimana saya harus melakukan kepada orang lain itu. Terutama di sekeliling, di lingkungan saya. Ya, puji Tuhan saya masih dipakai untuk melayani Tuhan walaupun muridnya itu hanya 7 atau berapa. Saya siap Bapak Kepala Sekolah saya gitu kan. Ya, saya mau belajar. Saya enggak mau lupa saudara. Saya lepas sedikit gitu agak sedikit ada kelupaan. Tapi saya bersyukur kalau saya masih bisa melakukan hal ini ya. Semua adalah kemurahan Tuhan. Ya, disitulah kita belajar. Stefanus belajar mengampuni orang-orang yang merajam dirinya. Batu-batu dilemparkan. Stefanus dengan nyamannya dia memandang kemurahan Tuhan. Dia melihat bahwa ada Allah di sana. Ya, melihat Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Betapa bahagianya. Mungkin batu-batu yang menimpa itu mungkin rasanya sudah lain. Kalau kita boleh rasakan yang sakit mungkin ya, enggak tahulah saya merasakan ketika saya sampaikan firman Tuhan ini ya. Saya renungkan, saya taruh di dada saya itu, iya ya kalau seperti itu rasanya gimana ya. Tuhan mungkin ini kok sama Tuhan dipertunjukkan hal semacam ini pasti ini tidak merasakan sakit ya. Karena apa? Dia nyaman. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, kita kalau ada masalah datang saja kepada Tuhan. Berat permasalahan, mungkin tetangga kanan kiri atau orang yang di sekeliling kita memusuhi kita, tidak senang kepada kita, tetaplah pandang kepada Tuhan. Permasalahan boleh datang. Saya sempat merenungkan, memang permasalahan itu membuat kita kuat. Tapi kadang-kadang kita merasa seperti tidak mampu. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan kita yang luar biasa memberikan satu kekuatan ya, dari masalah ini kamu akan menjadi kuat. Ya, seringkali kita merasakan aduh kok begini ya Mas. Ini baru satu kok saya sudah ada. Ini musuh ini kok sering ya, orang ini kok kenapa memusuhi saya ya. Ya memang itu tujuan daripada Tuhan supaya kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Ya, hidup dekat. Kita boleh merasakan permasalahan boleh terjadi. Ada orang yang tidak senang, ya boleh terjadi kalau kita harus belajar mengasihi. Tetapi kalau kita memandang Tuhan Yesus, permasalahan yang berat itu nanti akan dihiburkan, akan diganti dengan sukacita. Oh inilah maksudnya Tuhan memberikan satu beban yang berat kepada saya. Ya, kalau kita boleh rasakan seperti itu ya. Saya seringkali itu merasakan ya. Saya sempat kalau ada yang namanya hidup ya ibu-ibu pasti ada masalah satu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saya sendiri itu ketika itu hati saya sudah ibu ini loh kenapa seringkali kok seperti ini. Saya ya Tuhan berikan saya mampu. Ya, berikan. Saya itu belajar ya, sulit memangnya, tapi gimana ya, yang namanya orang tidak senang itu gerak saja itu sudah dinilai ya Bu ya, berjalan enak adanya jalan megal-megol, ya padahal itu ya jalan biasa. Tapi karena apa ya, karena orang itu sudah tidak senang, tapi kita hendaknya harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Ya, kalau Stefanus ini mengatakan, ya dia mengampuni, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, jangan ditanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kita mengingat ketika Tuhan Yesus disalib ya, di dalam ayat Lukas
23 ya. Ayat yang ke-34. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Disinilah ya Stefanus belajar ya meneladani Tuhan Yesus dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus pada waktu disalib ya mengampuni orang yang berdosa ya, yang dia lakukan ya bukannya memusuhi, tetapi Tuhan justru memberikan pengampunan ya. Stefanus begitu juga meneladani Tuhan Yesus, di mana Stefanus juga mengampuni kepada musuhnya. Sakit rasanya kena batu, sakit rasanya kena permasalahan. Tetapi ketika pandang Yesus, saya percaya ibu-ibu mampu. Saat pandemi apapun, ya saya bukan sombong ya ibu-ibu. Terserah pandemi ya pandemi. Yang penting saya pegang Yesus, pasti saya tetap hidup. Saya cuman begitu ibu-ibu ya. Ya, apakah itu ada kesulitan, apakah itu ada permasalahan? Ya, saya tetap hendak tahu Tuhan. Ya, yang penting saya hanya pandang kepada Yesus. Saya katakan saya tidak bisa apa-apa. Saat kemurahan juga berserah kepada Yesus. Saat terjadi masalah, nempelnya seperti perangko, harus lebih dekat ya, kita lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Penganiayaan memang ada. Ternyata kalau kita baca firman Tuhan ini ya ibu-ibu, penganiayaan tidak hanya pada zaman sekarang aja, pada zaman dulu seperti itu. Mereka mengadili semaunya. Pada zaman sekarang ada ya, tetapi kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Semua kemurahan demi kemurahan saya percaya akan diberikan kepada kita. Ya ibu-ibu, kalau Tuhan mengajarkan kita hukum kasih ya, kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi kepada Tuhan. Sesama kita inilah ibu yang paling berat. Ya, mengasihi sesama ini beratnya gimana? Kadang dikasih mereka memusuhi, ya. Tetapi satu hal, tetap pandang kepada Yesus, tetap belajar mengampuni, ya. Apapun permasalahannya, saya percaya Tuhan akan memberikan satu berkat yang luar biasa, ya. Mari kita senantiasa belajar, ya ibu-ibu, belajar. Oh kemarin belum belajar ya, sebenarnya ibu-ibu sehari-hari sudah belajar, tapi seringkali jatuh bangun ya. Itulah kehidupan kita, tetapi karena kita ada Kristus, saya percaya satu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini saya sampaikan sampai di sini dan bisa memberikan satu kekuatan ya, kita belajar menyerahkan diri pada saat ada penderitaan, kita menyerahkan diri ketika ada musuh ya, kita serahkan apa yang dia lakukan, kita tetap bawa dalam doa ya. Kita mau kita berdiri, kita akan pujikan pujian yang Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
berikan kami untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan penuh kasih-Mu, Engkau mengurapi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali-kali ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghintar kami di dalam kami belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menopang, memberikan satu kekuatan terus menerus di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, memberikan kepada kami satu pelajaran yang indah, yaitu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Allah yang mendatangkan kekuatan dalam hidup kita ya. Apabila kita mengalami satu masalah, persoalan, biar damai sejahtera ada di dalam hati kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu susah. Kita tahu kita membawa damai bagi sesama manusia. Persoalan, pergumulan selalu pasti ada dalam hidup kita. Masalah dalam keluarga, masalah di masyarakat. Tetapi kalau kita memiliki kuasa cinta Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sulit dalam hidup kita. Karena kita tahu kita selalu memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Ya, jangan kesusahan, penderitaan menekan hidup kita, tetapi biarlah damai sejahtera dari Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa mengatasi masalah dan persoalan karena Tuhan yang menopang hidup kita. Ya, kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan selalu menolong dalam hidup kita. Ya, mungkin tidak ada pengumuman lain dari Ibu Lydia. Tidak ada ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku selamanya, ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya.
Tuhan, terima kasih ada satu rencana yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh menang atas segala masalah, persoalan, pergumulan hidup kami. Karena Tuhan yang menopang kami, ibu-ibu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Apabila kami sakit, Tuhan selalu menyembuhkan kami. Apabila pergumulan kami berat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami percaya kuasa Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup kami, memberikan sukacita dalam hidup kami, memberikan damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga bukan kepahitan, bukan penderitaan yang menekan hidup kami, tetapi ada sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan memberikan Tuhan satu pergumulan yang memiliki kami maju di dalam Tuhan. Kami tidak menjadi sedih, tetapi kami menjadi menang karena Tuhan yang selalu membela kami. Terima kasih untuk firman Allah. Biar kami menjadi wanita-wanita yang menang atas segala masalah dan persoalan. Wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Tidak menjadi lemah tetapi menjadi kuat dalam Tuhan. Karena kuasa firman Allah itu yang mengatur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami dapat naikkan syukur, terima kasih kepadamu. Karena Tuhan baik bagi kami. Kami mau pegang akan segala kuasa firman Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Dan biar Roh Kudus tinggal dalam setiap hidup kami. Tidak menjadi susah, tidak menjadi lemah, tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Allah. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Tuhan firman-Mu tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih, jadikan kami ibu-ibu yang selalu ada sukacita dalam menghadapi pergumulan yang berat. Karena sukacita itu yang datang dari Tuhan memberikan selalu kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak tinggal dalam penderitaan, tetapi kami boleh memperoleh kemenangan yang datang dari Tuhan lewat kuasa firman Allah. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan sudah memberkati kami ibu-ibu yang datang beribadah. Biar ya Tuhan kami tetap ada sukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ada kemenangan yang luar biasa. Kami tidak tinggal dalam penderitaan, tetapi ada satu kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk berkat sore hari ini. Biar kami boleh menjadi wanita-wanita yang selalu memandang kepada Tuhan. Yang selalu menyerahkan segala persoalan masalah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Jadikan kami sekali lagi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Kami tidak tinggal dalam beban yang berat, tetapi ada satu kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Allah, dan biarlah Tuhan rencana-rencananya akan dikerjakan. Semua pengurus yang ada Tuhan berkati, semua wanita yang ada Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kebenaran firman Allah. Kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kami pulang membawa sukacita yang datang dari Tuhan. Bukan menjadi wanita yang lemah, tapi satu kemenangan karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Kami akan mengakhiri ibadah ke wanita pada malam hari dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.